Hai Sobat Su, mari kita belajar mengenal tentang satwa. Berikut kita akan membahas tentang dua jenis satwa yang berbeda. Yang satu mengemaskan dan yang satunya kamu harus lebih waspada. Mari kita simak penjelasannya. Kakatua jambul kuning. Makanan kakatua ini adalah biji-bijian, kacang-kacangan, serta buah-buahan. Mereka juga membuat sarang di batang-batang tertentu. Sayangnya, kakatua jambul kuning terancam punah. Ciri kakatua jambul kuning. Burung kakatua jambul kuning memiliki ukuran tubuh yang sedang, yaitu panjang sekitar 35 cm. Bulu burung ini hampir seluruhnya berwarna putih, tetapi ada yang mencolok, yaitu di bagian kepalanya ada jambul berwarna kuning yang dapat ditegakkan. Kakatua jenis ini memiliki paruh yang berwarna hitam. Kulit di sekitar matanya berwarna kebiruan dan kakinya berwarna abu-abu. Bulu-bulu terbang dan ekor kakatua jambul kuning juga berwarna kuning. Berdasarkan karakteristik morfologis, kakatua jambul kuning tergolong burung monomorfik dan perbedaannya hanya pada iris mata, yakni jantan berwarna hitam dan betina berwarna coklat kemerahan. Ukuran betina relatif lebih kecil dari jantan, warna tubuh putih, jambul kuning, paruh hitam, bulu di bawah sayap dan ekor berwarna kuning, dan lingkar mata kebiru-biruan. Burung ini merupakan jenis burung monogami dengan musim kawin di habitatnya berlangsung antara Agustus-Januari di bagian sebelah selatan dan Mei-September di bagian utara. Penyebaran burung kakatua jambul kuning meliputi Papua, Ambon, Maluku, dan Kepulauan Seram. Fakta unik kakatua jambul kuning. Kakatua jambul kuning berbiak di alam sekali dalam setahun dan menghasilkan 2 hingga 3 telur, sekali berbiak dengan masa mengeram selama 27 hingga 30 hari. Setelah menetas, anakan burung masih tinggal di sarang dan dirawat oleh kedua induknya sampai bisa terbang dan siap untuk keluar sarang. Rata-rata usia anak burung lepas sarang sekitar 70 hari. Jantan dan betina mencapai masa dewasa 3 hingga 4 tahun. Kakatua jambul kuning memiliki kemampuan menyeimbangkan diri dengan satu kaki, sementara mereka makan dengan kaki lainnya. Berdasarkan riset para ahli, kakatua jambul kuning mampu mempelajari segala macam hal baru yang membantunya bertahan hidup di tempat berbeda, bahkan di kota. Kakatua jambul kuning dikenal memiliki pekikan yang cukup keras. Suara keras tersebut digunakan burung pintar ini untuk menakut-nakuti predatornya. Kakatua juga berkomunikasi dengan mengubah bentuk lambang kuning mereka dengan postur tubuh yang berbeda untuk menunjukkan kewaspadaan, ketersediaan, atau sesuatu yang lebih ringan. Cara membedakan ular berbisa dan tidak berbisa. Banyak dari kita sulit membedakan ular berbisa dan tidak berbisa. Padahal dengan mengamati ciri-cirinya, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi dan mewaspadai ular tersebut agar terhindar dari risiko gigitannya. Ular adalah salah satu reptil yang perlu diwaspadai. Sebab beberapa spesies ular yang ada di Indonesia adalah ular berbisa yang jika terkena racunnya dapat menimbulkan potensi kematian. Hewan melata ini umumnya hidup alami di kawasan hutan hingga persawahan serta pemukiman warga. Biasanya ular berada di sekitar lingkungan manusia saat memasuki musim hujan, di mana saat-saat tersebut adalah waktu mereka bereproduksi dengan cara bertelur hingga menetas. Ular berbisa maupun ular tidak berbisa yang masuk ke pemukiman menjadi hal yang menakutkan, terutama jenis ular yang memiliki bisa atau racun sehingga dapat mengancam hewan ternak maupun manusia. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri ular berbisa dan tidak berbisa agar dapat menentukan bagaimana sikap dan langkah yang harus dilakukan dalam menghadapinya. Berikut adalah ciri-ciri atau karakteristik ular berbisa dan tidak berbisa, contoh jenis, serta bagaimana cara membedakannya. Ciri-ciri ular berbisa. Ular berbisa biasanya memiliki beberapa ciri khusus, antara lain mempunyai gigi taring yang kecil. Ular berbisa memiliki bentuk kepala segitiga. Saat menggigit, maka bekas gigitannya berbekas berupa luka halus berbentuk sebuah lengkungan. Ular berbisa umumnya berwarna terang dan mencolok. Ular berbisa memiliki mata lonjong. Ular berbisa mempunyai lubang di dekat lubang hidung yang berguna untuk mencari atau mendeteksi mangsa. Biasanya ular berbisa memiliki satu baris sisik. Ciri-ciri ular tidak berbisa. Untuk ular yang tidak mempunyai bisa umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ular tidak berbisa memiliki 2 gigi taring besar di bagian rahang atas. Jika digigit, maka ada bekas gigitan yang disebabkan oleh gigi taring ular. Ular tanpa bisa mempunyai bentuk dan sisik sederhana.
Ular tidak berbisa memiliki mata berbentuk bulat. Setelah mengetahui karakteristik, ciri-ciri, dan jenis ular berbisa dan tidak berbisa, berikut ini adalah bagaimana cara membedakan kedua jenis ular tersebut. Ular berbisa. Gerakan ular berbisa cenderung lebih lambat, beraktivitas pada malam hari, membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa atau racun ke mangsa, memiliki bentuk kepala segitiga, mempunyai taring tajam. Ular tidak berbisa. Ular tidak berbisa memiliki pergerakan yang cepat, beraktivitas pada siang hari, membunuh mangsanya dengan membelit sampai kehabisan nafas, memiliki bentuk kepala bulat, tidak mempunyai taring tajam. Beberapa jenis ular berbisa ada juga yang memiliki ciri-ciri seperti ular yang tidak berbisa. Salah satunya adalah ular king cobra. King cobra adalah ular dengan gerakan cepat serta mempunyai bisa yang sangat mematikan. Sebagai tanda peringatan, ular king cobra akan berdiri menegakkan kepalanya, melebarkan tudungnya sambil membuat suara desisan yang kuat. Berdasarkan ciri-ciri fisik yang sudah dijabarkan, diharapkan kita dan orang sekitar bisa lebih waspada terhadap spesies ular yang mungkin kita temukan di sekitar lingkungan rumah. Saat ini Siantar Zoo memiliki koleksi lebih kurang 200 spesies satwa dengan total lebih kurang 800 ekor satwa yang berasal dari dalam dan luar negeri. Selain itu, Siantar Zoo memiliki banyak satwa langka, di mana kita semua berperan untuk menjaga kelangsungan spesies tersebut agar tidak punah. Kami berkomitmen menjaga keseimbangan alam melalui Siantar Zoo, sebuah area taman hewan di tengah kota pematang Siantar. Bertemakan from nature to the future. Kami percaya bahwa komitmen kami dalam konservasi satwa dan tumbuhan demi terpeliharaannya kualitas ekosistem yang baik dapat memberikan bekal yang berharga bagi anak cucu kita di masa mendatang. Salam lestari.